Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban pelatihan tingkat kemenak yang berjudul Bimbingan dan Konseling. Yuk disimak. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.2. Soal pertama, dengan hadirnya layanan bimbingan konseling, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami dan menerima diri serta lingkungannya. Nomor 2, contoh miskonsepsi layanan bimbingan konseling di suatu pendidikan yaitu C. Layanan bimbingan konseling hanya diperuntukkan bagi peserta didik yang bermasalah. Nomor 3, peran guru BK sebagai pengelola program Merdeka Belajar dapat ditunjukkan dengan memberikan informasi tentang perkembangan potensi, minat, dan kebutuhan lainnya peserta didik, wali kelas, dan orang tua. Nomor 4, salah satu tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Bagaimana peran perencanaan berbasis data terhadap hal tersebut? Yaitu A. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan untuk menyelesaikan akar masalah terkait kompetensi dasar dan karakter yang dialami satuan pendidikan yang diketahui dari profil pendidikan. Nomor 5, berikut ini yang merupakan tujuan dikembangkannya kurikulum Merdeka dalam pembelajaran, kecuali menjadikan siswa lebih cakap dalam segala bidang. Nomor 6, capaian pembelajaran dibuat untuk rentang waktu satu fase. 7. Dalam kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka terdapat program yang memberikan pembelajaran kontekstual dan mengasah kemampuan berpikir murid. Program ini mempunyai tujuan tema yang dapat dipilih oleh sekolah untuk dieksplorasi. Program tersebut adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 8. Dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila dibangun sejak fase fondasi di PAUD hingga lulus SMA atau SMK. 9. Berikut yang tidak termasuk prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid adalah mengusahakan seluruh materi selesai diajarkan dalam 1 tahun ajar. Nomor 10, dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi peserta didik, terdapat strategi besar implementasi layanan BK, yaitu strategi implementasi di satuan pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan strategi kerjasama dengan mitra. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah 100. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.4. Soal pertama, program layanan bimbingan dan konseling di madrasah mempertimbangkan berbagai hal kecuali A. Memenuhi sasaran semua siswa. Nomor 2, program layanan bimbingan dan konseling disusun secara sistematis, terencana sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program bimbingan dan konseling berkisar antara program semester dan tahunan. Soal nomor 3, metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok disebut B. Sosiometri. Soal nomor 4, di bawah ini merupakan alat asesmen bimbingan dan konseling, kecuali catatan analisis tugas-tugas perkembangan anak. Soal nomor 5, layanan bimbingan dan konseling membantu perkembangan kompetensi karakter secara optimal peserta didik dalam layanan bimbingan dan konseling. Siklus kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari urutan yang tepat siklus layanan bimbingan dan konseling adalah 3, 2, 1, 5, 4.
Soal nomor 6, struktur program bimbingan dan konseling terdiri dari komponen berikut. Urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah 4, 3, 5, 1, 2. Soal nomor 7, komponen-komponen dan program layanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan dasar, pelayanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem. Soal nomor 8, berikut ini dikemukakan beberapa pernyataan. Pernyataan ini merupakan kode etik tes psikologi. Soal nomor 9, program bimbingan dan konseling dihasilkan dari suatu tahapan, setidaknya terdiri dari urutan yang tepat tahapan penyusunan program bimbingan dan konseling adalah 4, 3, 5, 1, 2. Soal nomor 10, layanan bimbingan dan konseling dikenal sebagai layanan komprehensif. Terdapat berbagai bidang layanan bimbingan dan konseling kecuali pelayanan informasi. Selesaikan ujian. Bismillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.5. Soal pertama, tujuan suatu layanan bimbingan klasikal di SMA adalah peserta didik mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan resiko yang mungkin terjadi. Tujuan ini cocok untuk mengembangkan aspek pengembangan pribadi. Soal nomor 2, untuk memfasilitasi pencapaian salah satu tugas perkembangan masa remaja, mempersiapkan perkawinan dan keluarga, topik yang tepat dibahas bersama peserta didik SMA adalah mengenal norma-norma pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Soal nomor 3, di suatu sekolah dijalankan suatu kebijakan home visit atau kunjungan rumah bagi siswa yang telah 2 hari tidak masuk tanpa keterangan. Program ini berdampak pada perbaikan kehadiran siswa dan motivasi belajar siswa meningkat. Kebijakan sekolah ini sejalan dengan prinsip bimbingan dan konseling, merupakan tanggung jawab bersama antara kepala sekolah, guru BK, dan guru bidang studi. Soal nomor 4, dalam kegiatan bimbingan klasikal, guru BK seringkali menghadapi banyak siswa yang sangat pasif. Kemudian guru BK ini membuat rangkaian aktivitas bimbingan klasikal dengan suatu permainan kreatif. Strategi guru BK ini akan efektif karena pertama-tama akan berkaitan dengan keaktifan siswa dalam menyelesaikan masalah. Soal nomor 5, suatu sekolah SMA terpaksa tidak mampu memberikan jam kepada guru BK untuk layanan tatap muka di kelas. Sementara itu, para siswa membutuhkan pemahaman diri secara lebih mendalam. Program layanan dasar yang dirancang guru BK atau konselor adalah bimbingan pemahaman diri melalui audio yang diputar melalui audio sekolah di sela-sela jam istirahat. Program yang dirancang guru BK atau konselor tersebut adalah tidak tepat karena akan mengganggu jam istirahat guru dan siswa. Soal nomor 6, suatu siswa memiliki ruang konseling yang tidak memadai. Di sisi lain, banyak masalah siswa yang mendesak untuk direspon. Satu-satunya program layanan responsif yang dirancang guru BK atau konselor adalah advokasi kepada orang tua siswa. Program yang dirancang guru BK atau konselor tersebut adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Soal nomor 7, kondisi eksternal yang dioptimalkan oleh guru BK untuk keberhasilan pemberian bimbingan kelompok dengan topik membangun kerjasama pada siswa-siswa yang kurang mampu bekerja sama dalam bentuk outbound. Kondisi yang paling memungkinkan adalah penggunaan metode bimbingan yang memuat dinamika kelompok. Soal nomor 8, guru BK membutuhkan penambahan ruang konseling individual karena ruang yang ada kadangkala kurang. Pengadaan ruang biblio konseling karena banyak siswa malu konseling individual. Penambahan ruang konseling kelompok karena baru tersedia 2 ruang. Penambahan 6 kursi relaksasi yang modelnya sudah tertinggal zaman. Jika dana hanya cukup untuk satu kebutuhan, prioritas yang akan diberikan untuk
penambahan ruang konseling individual. Soal nomor 9, untuk merancang diskusi kelompok dalam bimbingan kelompok, konselor seharusnya memperhatikan tujuan diskusi kelompok, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengambil pelajaran dari pengalaman teman yang lain dalam mencari jalan keluar suatu masalah. Soal nomor 10, oleh karena sekolah mengutamakan jadwal mata pelajaran, maka tidak ada jadwal khusus untuk layanan bimbingan dan konseling di kelas. Kemudian guru BK menyusun program konseling untuk siswa-siswa yang memiliki masalah serius. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip layanan BK merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.6. Soal pertama, Anida masuk di SMK jurusan Tata Boga yang notabene-nya bukan pilihan pertamanya. Mengetahui hal tersebut, perilaku apa yang harusnya ditunjukkan oleh guru BK di sekolah tersebut? Menunjukkan rasa empati pada Anida sambil memberikan motivasi. Soal nomor 2, berikut ini merupakan pertimbangan dalam membuat perencanaan layanan peminatan kecuali permintaan orang tua terhadap pengembangan minat anak. Soal nomor 3, berikut merupakan kegiatan layanan peminatan dan perencanaan individual yang tepat pada jenjang SMA atau SMK kecuali melakukan plotting siswa secara langsung untuk masuk ke lembaga-lembaga khusus yang telah ditentukan serta dekat dengan sekolah untuk magang. Soal nomor 4, sesuatu hal yang harus dilakukan dan dipastikan sebelum melaksanakan pemetaan kebutuhan dalam layanan peminatan adalah memastikan peserta didik mendapat wawasan dan ruang eksplorasi yang luas mengenai berbagai bidang. Soal nomor 5, tujuan dari penyelenggaraan layanan peminatan dan perencanaan individual yang diberikan kepada peserta didik adalah membangun kompetensi pembelajaran sepanjang hayat serta mengoptimalkan potensi dan meraih kesuksesan. Soal nomor 6, peserta didik yang berada dalam kategori artistik memiliki minat dengan pola situasi yang memberikan mereka keleluasan untuk memanfaatkan kreativitas. Soal nomor 7, sekitar 80% siswa di sekolah Harapan Mulia sudah memiliki rencana karir sesuai dengan minatnya. Lalu apa yang dilakukan guru bimbingan konseling di sekolah tersebut? Menanyakan dan memantau aktivitas yang dilakukan oleh siswa yang sudah memiliki perencanaan karir untuk memperkaya pengetahuan pengembangan karir yang dimiliki. Soal nomor 8, pada saat pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran mulok bahasa Jawa, Dinda memilih untuk membuat poster sebagai produk pembelajaran. Salah satu minat yang terlihat dari pilihan produk Dinda adalah minat terhadap seni rupa. Soal nomor 9, satuan pendidikan memberikan fasilitas dan kesempatan peserta didik dalam mengembangkan minat dengan mengikuti kegiatan lomba, kompetisi, atau kegiatan lain di luar sekolah seperti festival, konferensi peserta didik. Hal ini merupakan cerminan dari pelaksanaan P5. Soal nomor 10, pernyataan-pernyataan berikut merupakan tujuan dari layanan peminatan, kecuali peserta didik dapat menentukan profesi yang ingin dijalani sesuai harapan orang tua. Bismillah, selesaikan ujian. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan 3.7. Soal pertama, rekomendasi atas hasil evaluasi pelayanan bimbingan dan konseling pada kepala madrasah atau suatu program yang kelemahan pelaksanaannya sangat mendasar adalah mengubah tujuan bimbingan dan konseling agar sesuai layanannya. Soal nomor 2, di bawah ini merupakan hambatan yang mungkin terjadi dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling. 1, 2, dan 4.
Soal nomor 3, keberhasilan proses pelayanan bimbingan dan konseling perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban adalah penjelasan dari prinsip akuntabilitas. Soal nomor 4, berdasarkan hasil evaluasi didapatkan hasil bahwa siswa merasa kurang mendapat dukungan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Rekomendasi apa yang dapat dilakukan kepada orang tua? Orang tua memberikan fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk pembelajaran jarak jauh. Soal nomor 5, guru BK sedang menguji tes minat dan bakat tetapi hujan turun dengan deras dan petir menyambar-nyambar dengan bunyi yang sangat keras sehingga para siswa ketakutan. Setelah berjam-jam kemudian hujan reda namun masih gerimis. Guru BK membujuk siswa untuk tetap di kelas dan melanjutkan tes tersebut. Menurut Anda bagaimana sikap yang dilakukan oleh guru BK tersebut? Sikap tersebut kurang tepat karena kondisi yang terjadi akan mempengaruhi hasil tes sehingga hasil yang didapat tidak objektif. Soal nomor 6, jika ditemukan kondisi di mana sebagian besar tujuan bimbingan dan konseling tidak tercapai dan banyak program yang tidak terrealisasi dengan efisien, maka laporan hasil evaluasi yang tepat adalah kualitas maupun kuantitas program tidak mencukupi untuk mencapai tujuan. Soal nomor 7, pada evaluasi proses, yang pertama dilihat adalah rumusan tujuan evaluasi. Kriteria rumusan tujuan yang baik adalah tujuan merupakan cerminan kebutuhan peserta didik. Soal nomor 8, berikut ini 5 hasil tertinggi data mentah dari asesmen kebutuhan peserta didik. Berdasarkan data mentah tersebut, perkembangan yang menjadi prioritas kebutuhan adalah bidang perkembangan sosial. Soal nomor 9, berikut ini adalah beberapa jenis instrumen non-tes kecuali angket, diagnostik, skala sikap, dan observasi. Soal nomor 10, angket dipilih sebagai alat pengumpulan data karena efisien, namun data yang diungkapkan lebih dari fakta. Untuk mendalami data fakta ini diperlukan alat pengumpulan data lain, yaitu wawancara informatif. Selesaikan ujian. Bismillah. Alhamdulillah.